tunggu mayit. Sore itu, aku tengah melepas lelah di atas lincak di teras rumahku. Setelah seharian bekerja di sawah milik Bajo, saat seseorang dengan rambut klimis dan dandan rapi menyapa dan menghampiriku. Ji, sore-sore kau ngelamun lo. Kesambut demi kesalahan kapok kamu, seru orang itu. Sejenak aku menatap orang itu. Siapa ya? Sepertinya kenal, tapi... Wela, beneran kesambut anak ini? Ditanya kok malah bengong. Rupanya sama aku. Orang itu melepas kacamata hitamnya, lalu kemudian tersenyum lebar, memamerkan giginya yang ompong 2 biji di bagian depan. Walah, asu, kirain siapa? Ternyata kamu, Tomin. Sini, duduk sini. Jian, udah kenal kota, dandananmu sudah mirip artis saja. Aku tertawa saat mengenali bahwa orang itu adalah Parmin, sahabat karibku yang sudah beberapa bulan ini merantau ke Jawa Timur, tepatnya di kota B. Dan kamu, baru 5 bulan gak ketemu, masa sudah lupa sama aku? Parmin memukul bahuku pelan, lalu ikut duduk di sebelahku. Enggak lo, dandananmu itu yang bikin aku pangkling. Beruntung aku masih ingat dengan gigi ompongmu itu. Aku masih belum bisa menahan tawaku. Jancok, tahu temennya datang boleh dibikinin kopi, apa gimana gitu, malah ngungkit-ngungkit gigi ompong. Parmin pura-pura bersungut sambil mengangsurkan bungkusan plastik yang dibawanya. Setelah kubuka, ternyata isinya berupa kopi, gula, teh, serta 2 bungkus rokok putih. Wah, udah sukses kamu ya, pakai bawain begini segala lo. Jadi ndak enak aku. Sebentar, tak bikin kopi dulu. Aku pun beranjak membawa bungkusan itu ke dalam, lalu menyeduh secangkir kopi. Untung sahabat kentalku itu. Nih, kita ngopi-ngopi dulu sambil bernostalgia. Sudah lama toh kita ndak ngopi bareng kayak gini. Gimana? Sudah sukses kayaknya di kota sana ya? Ujarku sambil meletakkan cangkir kopi di atas lincah. Lah ya jelas toh bro, kamu udah lihat apa? Penampilanku udah kayak gini, ya pasti sukses toh. Beruntung banget loh, di sana aku dapat majikan yang baik dan royal, ngasih gaji gede dan kerjaan enak. Jawab Parmin setelah mengecap sedikit kopinya. Lambok kalau sudah sukses itu ngajak-ngajak, inget sama temannya yang di desa. Celetukku sambil melinting tembakau. Weh, kamu ini loh, sudah dibawa rokok enak kok malah ngelinting. Gak bisa aku ngisep rokok gituan, Min. Gak bisa aku ngisep rokok begituan, Min. Walah, dasar wong desa. Parmin tergelak. Jadi begini, Ji. Aku sengaja kesini. Selain mau silaturahmi juga mau nawarin kerjaan buat kamu. Juraganku di sana itu lagi butuh orang, dan aku rasa kamulah orang yang paling tepat. Serius kamu, Min? Tanyaku. Ya serius toh, tak jamin wis. Kerjanya ndak berat-berat amat kok. Dan soal gaji, nanti kamu tinggal bilang mau gaji berapa. Berapapun yang kamu minta, pasti bakal dikasih. Jawab Parmin sambil menyalakan rokok putihnya. Maksud Min, sampai bisa minta gaji berapa aja? Weh, kamu ini dibilangin kau malah ndak percaya loh. Bukannya ndak percaya, Min, tapi... Ji, ndak usah pakai tapi kalau mau sukses. Apa kau mau selamanya hidup kayak gini, jadi buruh macul yang hasilnya ndak seberapa? Apa kamu ndak pengen nyebrang rumahmu ini, terus nyokolin adik kamu tinggi-tinggi? Masa depan, Ji, kesempatan bagus ini jangan disia-siakan. Ujar Parmin lagi. Kota B itu jauh ya, Min, dan simbokku sudah tua, ndak tega aku ninggalinya. Alah, soal simbokmu kan masih ada adikmu toh. Lagian juga nanti sebulan kamu bisa balik tilik. Nih, kalau kamu mau, ini bisa buat pegangan simbokmu selama kamu tinggal merantau ke sana. Parmin mengeluarkan amplop coklat tebal dari balik saku jaket jeansnya. Apa itu, Min? Tanyaku heran sambil menatap amplop yang diangsurkannya ke depan hidungku.
Kamu lihat saja sendiri, apa isinya? Gemetar tanganku saat menerima dan membuka amplop itu. Segepok uang berwarna kemerahan kini terpampang di depan mataku. Edan, ini beneran toh, Min? Kamu ini loh. Lah ya jelas bener lah. Uang itu akan jadi milik kamu kalau kamu ikut kerja sama majikanku. Kes itu. Soal gaji, nanti lain lagi urusannya. Sebentar, Min. Aku kok malah curiga ya. Belum kerja tapi udah dikasih duit segini banyaknya. Memangnya kerjaan yang kamu tawarkan itu kerja apa toh? Nunggu mayit? Hah? Wedan, ini rumah apa keraton, Min? Aku benar-benar tak bisa menahan rasa kekagumanku saat sore itu telah tiba di depan sebuah bangunan megah di pinggiran kota B. Ya, setelah mempertimbangkan dan mendengar penjelasan dari Parmin, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran kerja dari sahabatku itu. Ojo ngisini-sini, iki ning kuto ji, biasa saja, ojo gumunan. Parmin memperingatkanku sambil menekan sebuah tombol yang berada di tiang beton samping pintu gerbang. Tak lama, gerbang besar itu yang terbuat dari besi itu bergerak membuka. Kembali aku berdecak kagum. Tak ada orang yang buka gerbang itu. Jelas pintu gerbang ini bergerak dengan sendirinya. Sudah, jangan kebanyakan bengong. Ayo masuk, seru Parmin sambil mencolek pundakku. Aku pun mengikuti langkah Parmin memasuki halaman rumah. Rumah megah yang sangat luas itu. Benar-benar seperti istana. Halaman luas itu dikelilingi oleh taman-taman yang menghijau dan aneka tanaman hias serta beberapa kerangkeng besar berisi anjing-anjing berbulu hitam dengan tubuh sebesar anak sapi. Binatang-binatang yang terlihat luas itu nampak dia menatapku dengan pandangan yang sanggup mendirikan bulu remaku. Beberapa mobil yang nampak mengkilap terparkir di tengah-tengah taman. Pilar-pilar beton berukir dengan ukuran sepelukan orang dewasa, nampak berdiri kokoh menyangga bangunan megah itu. Cahaya lampu yang terang benderang menerangi setiap penjuru ruangan. Meski begitu, entah mengapa aku merasakan suasana yang sangat seram. Meski begitu, entah mengapa aku merasakan suasana yang sangat rumah. Entah mengapa, aku merasakan suasana yang sangat suram. Rumah semegah itu terlihat sangat sepi dan menyeramkan. Parmin terus berjalan masuki bangunan yang megah itu. Dengan aku yang mengekor di belakangnya, sebisa mungkin aku menahan rasa kekagumanku melihat sisi ruang yang serba gemerlapan. Guci-guci antik, lukisan-lukisan yang aku yakin itu karya seniman terkenal. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Dan 3 orang duduk diam di atas sofa mewah sambil menatap tajam ke arahku. Membuatku merasa bahwa kedatanganku di tempat ini adalah sebuah keputusan yang salah. Seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan duduk bersilang kaki sambil merentangkan kedua tangannya pada sedan sofa panjang yang didudukinya. Seorang lagi, juga laki-laki yang berusia sedikit lebih muda dari laki-laki pertama, nampak asik menikmati rokok cerutu di sela-sela jari tangannya. Dan orang terakhir, seorang gadis yang mungkin seumuran denganku, hanya menatapku tanpa sedikit pun mengulas senyum. Benar-benar sebuah sambutan yang sangat dingin. Parmin, syukurlah kau kembali tepat waktu, dan sepertinya kau kembali dengan membawa hasil. Si laki-laki pertama akhirnya bersuara juga, dingin dan dalam suaranya. Membuatku semakin salah tingkah. Seperti permintaan tuan dan nyonya. Perkenalkan, ini teman-teman saya dari kampung, namanya Sutarji. Parmin berkata sambil setengah membongkok, jelas serta hormat yang terlalu berlebihan menurutku. Duduklah, kata laki-laki itu lagi. Aku pun mengikuti Parmin duduk di sofa yang masih kosong. Seorang pelayan perempuan berusia lanjut datang menyuguhkan minuman. Jadi begini Mas Sutarji, kata laki-laki itu lagi.
setelah mempersilahkan kami mencicipi hidangan yang telah disediakan. Tentu Mas Parmin sudah menjelaskan soal pekerjaan yang akan Mas Sutarji kerjakan di sini, bukan? Iya Tuan, seperti Parmin, aku pun memanggil laki-laki itu dengan sebutan Tuan, meski agak bertentangan dengan hati kecilku. Kata Parmin, tugas saya nanti merawat dan menjaga ayah Tuan yang sedang sakit itu. Bagus, kalau Parmin sudah memberitahu Mas Sutarji. Tapi sebelum itu, perlu saya perjelas lagi. Apakah betul Mas Sutarji ini dulu lahir saat menjelang senja di hari Selasa Kliwon? Tanya laki-laki yang satunya lagi, yang semenjak tadi hanya diam sambil mengisap cerutu. Iya benar Tuan, sautku pelan. Parmin memang sudah bilang kalau ada orang yang dicari oleh tuannya untuk merawat sang ayah, haruslah orang yang lahir hari Selasa Kliwon saat senja hari. Karena itulah Parmin sampai rela pulang kampung untuk menjemputku. Kalau begitu, tak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Mira, si laki-laki pertama menoleh ke arah si gadis yang sejak tadi hanya diam. Bisa kau antar Mas Sutarji ke kamar ayah. Sekalian nanti kamu jelaskan apa saja yang perlu dikerjakan olehnya. Dan kamu Parmin, tugasmu sudah selesai. Istirahatlah. Besok pagi-pagi kamu sudah bisa bekerja seperti sedia kala. Ikut aku. Gadis itu bangkit dan melirikku. Aku menoleh sekilas ke arah Parmin yang segera mengangguk ke arahku. Sedikit ragu, aku pun segera mengikuti langkah gadis itu, menyusuri lorong demi lorong yang berada dalam bangunan megah itu. Tak ada kata-kata yang terucap, sampai kami tiba di depan sebuah kamar besar dengan pintu kayu jati berukir dan tertutup rapat. Mudah-mudahan kamu gak kaget setelah melihat apa yang berada dalam kamar ini, ujar gadis itu sambil membuka pintu, lalu menyalakan lampu dalam kamar. Jan, nyaris aku mengumpat saat melihat pemandangan yang terpampang di depan mataku. Sosok yang terbaring di atas ranjang itu. Pantas saja Parmin bilang kalau tugasku adalah menjaga mayat. Itu ayahku, ayah kami bertiga tepatnya. Suara gadis itu terdengar dalam, sementara aku hanya berdiri mematung di ambang pintu kamar sambil menelan ludah. Bagaimana tidak, sesosok tubuh yang demikian kurus nyaris hanya meninggalkan tulang belulang yang terbalut kulit keriput, terbaring lemah di atas ranjang. Hanya nafasnya yang tersendat-sendat yang membuat dada kerempeng itu turun naik, yang menandakan kalau sosok laki-laki tua itu masih hidup. Pantas saja Parmin bilang kalau tugasku di sini adalah menunggu mayit. Sudah sekian tahun belakangan ini, ayahku menderita sakit seperti itu. Penyakit tua, namun ajal seolah enggan untuk menjemputnya. Dan tugasmu di sini adalah mengurus dan menjaga beliau. Mengingat kami anak-anaknya yang terlalu sibuk. Untuk kau tahu sendirilah, kedua kakakku tadi, Mas Han dan Mas Aryo, mereka adalah pebisnis yang lumayan sibuk. Sedangkan aku harus bolak-balik ke Indonesia Amerika demi mengurus ayah kami, ujar gadis itu lagi. Begitu menyadari bahwa aku hanya terdiam 1000 bahasa. Non bilang tadi, tak perlu terlalu formal mas, sepertinya kita sumuran, jadi panggil saja aku Mira. Gadis itu meralat ucapanku. Jadi selama ini siapa yang merawat dan menjaga beliau? Pelan aku bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Sudah tak terhitung orang yang merawat ayah. Rata-rata mereka hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu. Jawab gadis itu tak pelan. Kenapa? Aku menatap gadis itu tanpa berkedip. Entahlah. Gadis itu mengangkat bahu, lalu menutup kembali pintu kamar itu. Mari, akan kujelaskan prosedur kerjanya. Sekalian nanti mas tangani surat perjanjiannya. Kembali aku mengikuti langkah gadis itu, menuju ke sebuah ruangan yang sepertinya sebuah kamar kerja.
Ada meja besar dan map-map yang menumpuk di atasnya. Juga seperangkat komputer dan beberapa buku-buku tebal yang tersusun rapi. "Silakan duduk." Gadis itu mempersilahkan setelah ia sendiri duduk di belakang meja. "Ini prosedur dan daftar pekerjaan yang harus Mas kerjakan. Dan ini surat perjanjian kerja yang harus Mas tanda tangani. Tolong dibaca dengan seksama sebelum Mas memutuskan atau menerima atau menolak tawaran kerja ini." Mataku menyipit, menelusuri kata demi kata yang tertulis di lembaran-lembaran kertas itu. Sepertinya cukup mudah, hanya merawat dan menjaga orang sakit seperti biasanya, memandikan, menyuapi. Dan dahiku mengernyit saat membaca baris ketiga dari daftar pekerjaan yang harus aku lakukan. Menyuapi si sakit dengan darah ayam cemanis tiap malam Jumat. Aku menatap gadis di depanku itu, yang hanya mengangguk pelan, seolah ia memintaku untuk membaca daftar itu sampai selesai. Dilarang berbicara sedikit pun kepada si sakit. Apapun yang dikatakan oleh sakit, abaikan. Jangan sekali-kali ditangkapi atau dijawab, apalagi sampai menyatakan kalimat "ya" atau semacamnya. Aku mengumamkan kalimat yang buatku semakin terheran-heran itu. Kembali aku menatap gadis yang duduk di hadapanku itu. Ia hanya diam, tak memberi respon sama sekali, membuatku kembali mengalihkan pandanganku pada lembaran-lembaran kertas di tanganku. Lembar terakhir yang merupakan surat perjanjian kontrak kerja, tak kalah aneh dengan daftar pekerjaan yang telah kubaca sebelumnya. Tanda tangan atau belum? Tanda tangan atau belum? Sepertinya aku tak bisa mundur lagi, karena aku sudah menerima sejumlah uang yang sebelumnya dititipkan oleh Parmin. Ada risiko yang akan hanya aku saja yang akan menanggungnya, tapi juga keluargaku. Jika aku sampai membatalkan niatku untuk bekerja di tempat ini. Jebak-jebakan ya, dan aku sepertinya tak bisa mundur lagi. Desisku sambil meletakkan kertas-kertas itu di atas meja. Hanya untuk mengantisipasi, Mas, agar... Iya, aku tahu. Dan sedikit banyak, aku mulai bisa meraba. Keluarga macam apa yang tinggal di rumah ini? Tukangku sedikit ketus. Jadi, gadis itu menegakkan punggungnya dan menatapku tajam. Sebelum aku menyanggupi, yang harus dijawab dengan jujur. Tak perlu ada rahasia-rahasia lagi. Karena toh, aku sudah terlibat dalam masalah di keluarga ini. Hanya untuk mengantisipasi Nona, agar aku tak sampai melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan nanti. Ujarku tegas. Gadis itu menyandarkan punggungnya di atas sandal kursi. Untuk ukuran orang desa, sepertinya Mas Sutardi ini termasuk orang yang cerdas. Aku hanya diam menunggu lanjutan kata-kata dari gadis itu. Sebenarnya, tak ada tawar-menawar dalam perjanjian ini. Karena aku tahu, karena aku sudah terjebak dan tak bisa menolak lagi. Tapi, jika aku tak diberi kesempatan untuk mengetahui apa yang aku ketahui, maka aku juga tak bisa menjamin pekerjaan yang aku lakukan bisa berjalan seperti semestinya. Tegasku. Baiklah, ujar gadis itu. Setelah berpikir sejenak, apa yang ingin Mas Sutardi tanyakan? Siapa sebenarnya ayah Nona? Pelaku pesugihan, menganut ilmu hitam, atau pengemban kutuk? Potong gadis itu tegas. Pengemban kutuk? Kini aku yang terheran-heran. Kutukan turun-temurun dari nenek moyang kami, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama entah sudah berapa ratus tahun. Semacam ilmu hitam yang tak bisa dibuang atau hilangkan, hanya bisa diturunkan kepada keturunannya langsung. Dan selama ilmu hitam itu belum bisa diwariskan, maka si pengemban kutuk tidak akan bisa mati. Dan parahnya, kutukan itu tak bisa diwariskan selama si keturunan tidak menyatakan kebersediaannya. Kutukan macam apa itu sampai kalian anak keturunannya seperti enggan untuk mewarisinya? Tanyaku.
Kutukan yang sangat mengerikan yang bisa membuat perangis di pengemban kutuk itu menyerupai iblis. Biar ku tebak, ujarku. Kalian pasti telah melakukan segala cara untuk menyempurnakan kematian ayah kalian, hingga kalian menemukan cara agar kutukan itu bisa diturunkan kepada orang luar untuk memiliki keistimewaan tersebut. Tepat sekali, gadis itu menjentikan jarinya. Bocah culung caplok yang lahir hari Selasa Kliwon. Tetapi tetap saja, selama bocah culung caplok itu tak menyatakan kebersediaannya, kutukan tidak akan pernah bisa diturunkan. Karena itu dalam perjanjian dikatakan agar Mas Sutarji jangan pun menjawab apapun yang dikatakan oleh ayah. Sebentar, aku menyela. Kalau niat kalian ingin mencari penerus dari kutukan itu, kenapa di surat perjanjian justru ditulis syarat seperti itu? Sebenarnya, gadis itu kembali menegakkan punggungnya. Aku sendiri yang menulis perjanjian itu, tanpa sepengetahuan kedua kakakku tentunya. Mereka berdua memiliki ide untuk menjebak orang agar bisa menjadi penerus kutukan itu. Tapi aku, sebagai seorang wanita, hati kecilku mengatakan kalau itu bukanlah hal yang baik. Jadi, tanpa sepengetahuan kedua kakakku, aku menukar surat perjanjian yang telah kami sepakati sebelumnya. Jadi karena itu, penunggu mayat yang sebelum-sebelumnya gagal menjadi penerus kutukan, tanyaku. Iya, aku tak ingin mencelakai orang yang hanya demi kepentingan pribadi kami, Mas. Tapi kedua kakakku itu, bagaimana kalau kedua kakakmu itu sampai tahu apa yang telah kamu perbuat? Entahlah, gadis itu hanya tersenyum kecut. Mungkin mereka akan murka, dan bisa saja mereka akan memaksaku untuk menjadi penerus kutukan itu. Rumit, batinku. Intrik dalam sebuah keluarga yang dipenuhi dengan misteri dan kutukan. Gadis bernama Mira ini, entah aku harus kasihan atau malah membencinya. Lalu, bagaimana nasib dari penunggu-penunggu mayat yang sebelumnya? Tanyaku lagi. Aku tak tahu pasti, Mas. Tapi kemungkinan karena sedikit banyak mereka telah mengetahui aib dan rahasia keluarga ini. Aku yakin keadaan mereka saat ini tidak baik-baik saja. Demikian juga dengan keluarga mereka. Aku mendesah pelan. Sebelum akhirnya tanganku bergerak meraih polpoin dan kertas berisi kontrak kerja itu. Tanpa ragu lagi, aku memupukkan tanda tanganku di atas materai yang tertempel di kertas itu. Niat kamu baik, Mira, tapi perjuangan kamu cukup berat. Risiko yang mungkin akan datang juga besar. Jadi, aku akan mendatangani surat perjanjian ini. Mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban kamu, ujarku sambil menyerahkan kertas itu kepada Mira yang nampak terbengong-bengong mendengar ucapanku. Mas Sutarji, sudah malam. Besok kita lanjutkan lagi obrolan kita. Sekarang izinkan aku untuk berbicara dengan teman-teman sekampung itu, tegasku. Baiklah, akan aku antar Mas Sutarji ke kamar Mas Parmin. Gadis itu bangkit dari duduknya. Aku pun segera mengikuti langkahnya menuju kamar Parmin. Aku harus bicara dengan bocah gendeng itu malam ini juga. Hei, apa yang? Parmin berseru tertahan saat tiba-tiba aku menerobos masuk ke dalam kamarnya, menyambar remote yang tergeletak di atas meja, lalu mematikan pesawat televisi yang sedang ditontonnya. Beri aku penjelasannya masuk akal sebelum tanganku terlanjur mengajarmu, dengusku sambil ikut duduk di sofa panjang yang diduduki oleh laki-laki itu. Penjelasan? Parmin nampak bingung. Terdengar suara deman dari ambang pintu kamar, membuat laki-laki itu menoleh. Ternyata Mira masih berdiri di sana. Sepertinya gadis itu sedikit ragu antara ikut masuk dan mendengarkan pembicaraan kami berdua, atau meninggalkan kami bicara berdua saja. Masuklah, mungkin nanti aku juga masih butuh penjelasan dari kamu juga, ujarku ketus. Meski masih nampak ragu,
Toh akhirnya gadis itu ikut masuk dan duduk bersama kami. Jadi, Non Mira sudah menjelaskan semuanya ya? Parmin nampak salah tingkah. Belum semuanya, dan aku masih butuh alasanmu. Kenapa kau membawa kemari? Ujarku lagi. Ah, santai bro, jangan tegang begitu. Kamu pasti tahulah alasanku mengajakmu kemari. Semua ini demi Non Mira. Parmin tertawa sumbang, seolah ingin memecah suasana kekauan di antara kami bertiga. Demi aku, kini Mira yang terlihat keheranan. Ya, sepertinya aku memang harus menceritakannya dari awal. Parmin meraih bungkus rokoknya yang tergeletak di atas meja, mengeluarkannya sebatang lalu menyerutnya. Jadi begini Ji, sambung Parmin setelah menghembuskan asap nikotin itu dari mulutnya. Aku sudah cukup lama dan bekerja mengabdi di keluarga ini. Jadi sedikit banyak, aku juga tahu masalah yang dihadapi oleh Tuan Huan, Tuan Aryo dan Non Mira. Tugas utamaku di sini memang hanya seorang sopir pribadi Tuan Han tepatnya. Tapi selain itu, Tuan Han secara diam-diam juga sering menugaskanku untuk mengincar orang-orang spesial sepertimu. Bocah julung caplok yang lahir di hari Selasa Kliwon untuk mengatasi masalah yang menimpa Tuan Besar Darmo. Tugas yang lumayan berat karena tak mudah untuk menemukan orang sepertimu. Tapi jujur, imbalan yang diberikan oleh Tuan Han cukup sepadan dengan jerih payah yang harus kulakukan. Cuy, tak kusangka ternyata begitu mudah. Hati nuranimu dibutakan oleh harta sampai kau tega menjual sahabatmu sendiri. Deciku tajam. Jangan terlalu kejam menuduhku kawan. Kembali Parmin tergelak sambil menepuk-nepuk bauku. Jika aku sejahat yang kau tuduhkan itu, tentu sudah sejak dulu aku membawa kamu kemari. Lalu, tanyaku tak sabar. Jadi begini, aku berani membawa orang-orang itu kemari. Tentu ada alasannya. Non Mira ini satu-satunya keturunan Tuan Besar Darmo yang masih memiliki hati nurani. Beda dengan Tuan Han dan Tuan Aryo. Parmin menoleh sejenak ke arah Mira. Maaf Non, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan saudara-saudara Non. Tak apa Mas Parmin, lanjutkan saja, ujar Mira pelan. Sepertinya gadis itu cukup tenang menghadapi segala kemelut yang dihadapi oleh keluarganya. Aku berani membawa orang-orang itu ke sini Ji, karena aku yakin Non Mira ini enggak akan membiarkan orang-orang tak berdosa itu menjadi korban kutukan leluhurnya itu. Dan benar saja, dari sekian banyak orang yang kubawa untuk dijadikan tumbal, tak ada satupun yang berhasil. Itu semua karena usaha dan kecerdasan Non Mira. Parmin mematikan sisa rokoknya ke dalam asbak. Lalu apa hubungannya denganku? Kenapa tiba-tiba kau memutuskan untuk melibatkanku dalam masalah ini, Min? Aku sedikit menurunkan nada suaraku. Penjelasan dari Parmin barusan sedikit banyak mulai bisa kucerna. Keadaannya memaksaku Ji. Kembali Parmin menyalakan batang rokok yang baru. Sekian lama berusaha dan tak pernah membuahkan hasil. Tuan Han, Tuan Aryo sepertinya mulai kehabisan kesabaran. Apalagi melihat kondisi sang ayah yang semakin lama semakin memprihatinkan. Keduanya pun saling kehilangan akal sehatnya, sampai nekat mengambil keputusan gila yang aku sendiri sulit untuk mempercayainya. Biar ku tebak, selaku saat Parmin menghentikan ceritanya sejenak. Mereka, Tuan Han, Tuan Aryo itu, mereka akan menumbalkan Mira untuk mengakhiri penderitaan Tuan Darmo. Benar kan? Tepat sekali, sentak Parmin, membuat Mira terlonjak kaget. Nona Mira, satu-satunya perempuan dalam keluarga mereka yang dianggap paling lemah. Mereka dijadikan pion untuk mengakhiri penderitaan sang ayah. Sebentar, lagi-lagi aku menyela. Bagaimana caranya mereka akan menumbalkan Mira?
Sedangkan kata Mira tadi, meski dia keturunan langsung dari Tuan Darmo, tapi kalau dia tidak menyatakan kebersediaannya, kutukan itu takkan bisa diturunkan. Memang, saut Parmin, tapi untuk orang-orang seperti Tuan Han dan Tuan Aryo, segala sesuatu bisa saja mereka lakukan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Biadab, ujarku kesal, sambil melirik Mira yang sepertinya masih nampak tenang-tenang saja. Apakah gadis itu sudah mengetahui rencana kedua saudaranya? Karena itulah akhirnya mau gak mau, aku melibatkanmu dalam masalah ini, Ji. Sebelum Tuan Han dan Tuan Aryo bertindak terlalu jauh, aku mengusulkan untuk mencari tumbal pengganti yang terakhir, yaitu dirimu. Sedikit sulit sebenarnya untuk meyakinkan mereka, tapi dengan kepiawaianku, merayu dan membujuk, akhirnya mereka memberiku kesempatan. Dan kenapa harus aku, Min? Ya karena aku yakin kamu satu-satunya orang yang bisa mengatasi masalah ini. Masalah apa? Aku bahkan tak tahu apa-apa soal masalah yang seperti ini. Kau pikir aku dukun atau orang sakti? Hah? Tarji, kamu kayak baru sehari 2 hari saja kenal denganku. Tentu aku punya pertimbangan tersendiri sampai aku berani melibatkan kamu. Percayalah, sebagai sahabatmu, aku tak akan pernah menjerumuskanmu. Aku yakin, sadar atau tidak, kamu pasti bisa mengatasi masalah ini. Demi Non Mira, juga demi Tuan Besar Darmo, ujar Parmin penuh keyakinan. Aku terdiam sejenak. Sahabatku yang satu ini memang susah ditebak sifatnya. Pun demikian, sedikit banyak aku bisa mempercayainya, karena selain kami sudah berteman sejak kecil, Parmin juga aku kenal sebagai sahabat yang bisa dipercaya. Maksud Tarji? Suara lembut Mira membuyarkan lamunanku. Ku tak memaksa Mas Tarji melakukan semua ini. Kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan, lebih baik Mas Tarji mengikuti jejak calon tumbal pengganti yang sebelum-sebelumnya. Soal kutukan itu, mungkin memang sudah menjadi takdirku untuk menjalaninya. Ya, sejenak aku mela nafas. Tak tega juga rasanya kalau harus membiarkan gadis sebaik Mira menjadi korban dari keserakahan saudara-saudaranya. Akan kuusahakan, meski aku tak yakin akan berhasil, ujarku akhirnya. Tapi Min, beri aku satu alasan lagi. Kenapa kau begitu yakin aku akan berhasil mengatasi masalah ini? Kebetulan, aku juga cuma satu alasan, Ji. Kembali Parmin menyelut sebatang rokoknya. Dari sekian banyak bocah julung caplok yang pernah kubawa kemari, hanya kau satu-satunya bocah julung caplok yang belum pernah diruat. Hanya itu, tanyaku menandaskan. Ya, hanya itu alasan yang ku miliki, Ji. Baiklah kalau begitu, untuk sementara, kukira cukup perbincangan kita kali ini. Aku akan melihat keadaan orang yang kujaga itu. Tapi, kalian masih berhutang padaku. Soal kutukan leluhur dari keluarga ini, aku ingin mengetahui kisah selengkapnya, dari awal sampai akhir. Itu juga nanti kalau aku berhasil melaksanakan tugasku ini. Segera aku bangkit dan melangkahkan keluar dari kamar itu. Mas, masih sempat kudengar suara Mira yang mencoba menahanku. Namun aku sengaja tak mengacukannya. Percayalah Non, kali ini saya yakin saya tak salah memilih orang. Samar ku dengar suara Parmin. Hening, sepi, pengap dan suram. Itu kesan pertama saat aku membuka pintu kamar itu. Derit pintu engsel mulai berkarat menusuk gendang telingaku. Lampu dengan tuat kecil, seolah tak mampu menerangi setiap sudut ruangan yang berukuran sekitar 4 kali 5 meter itu. Sejenak aku terpaku di depan pintu. Nanar mataku menyapu setiap jengkal sudut kamar yang remang-remang itu. Sebuah ranjang besar dengan sosok kurus kering, seperti mayat hidup yang terbaring di atasnya. Sekilas tadi sudah kulihat saat Mira menunjukkan kamar itu padaku. Lalu, ada satu ranjang lagi dengan ukuran yang lebih kecil,
terletak di sudut yang berseberangan dengan ranjang si mayat hidup. Sepertinya memang telah dipersiapkan khusus untukku. Lalu sebuah meja kecil dengan sajen dan beberapa batang hijau yang menyala tersusun rapi di atasnya, serta lemari kayu besar yang nampak sudah setengah bobrok. Selain itu, ada lagi perabotan yang mengisi kamar itu. Sungguh kontras suasana ruangan ini jika dibandingkan dengan kemegahan rumah yang sudah mirip dengan istana. Sejenak aku menghela nafas sebelum melangkahkan kakiku memasuki kamar suram ini. Bau asap hijau segera memenuhi paru-paruku. Suara desan halus terdengar saat aku baru bergerak setindak masuk kamar itu. Aku yakin suara desan itu berasal dari mayat hidup yang terbaring diam di atas ranjang besar itu. Mungkinkah ia menyadari kedatanganku? Meski bulu-bulu halus di sekujur tubuhku itu mulai merinding, namun aku memberanikan diri untuk terus melangkah masuk. Jelas terdengar di telingaku gesekan sendal jepit yang kukenakan saat bersentuhan dengan lantai, menandakan betapa sunyinya ruangan ini. Hawa di ruangan ini juga berasa lebih dingin dibandingkan dengan hawa di luar kamar, membuatku merasa telah memasuki dunia lain. Kembali ku dengar si mayat hidup itu menggumam. Refleks aku melirik ke arahnya. Tak ada gerakan lain selain dadanya naik turun, seiring dengan desak nafasnya yang sedikit tersendat itu. Pelan-pelan aku duduk di atas ranjang. Ranjang kecil yang telah disediakan untuk itu, lalu kembali menyapukan pandanganku ke setiap sudut ruangan itu. Entah mengapa aku merasa tak sendirian di tempat itu. Bukan hanya si mayat hidup yang menemaniku, tapi aku merasa ada makhluk lain yang sedang mengamatiku, menunggu saat yang tepat untuk... Tidak, aku tidak boleh berpikiran yang macam-macam. Gumamku dalam hati, berusaha untuk menenangkan diriku sendiri. Jujur, rasa takut jelas kurasakan saat ini, dan itu wajar. Siapa yang tak merasa takut berada di tempat seperti ini, ditemani oleh orang yang sedang sekarat, yang seharusnya sudah mati sejak dulu? Kerket. Aku tersentak saat suara berkeriak itu menyapa telingaku. Jelas asalnya dari ranjang besar di depanku itu. Segera aku memicingkan mata untuk memperjelas penglihatanku. Ranjang besar itu tampak bergetar, meski si mayat hidup yang terbaring di atasnya masih terlihat diam dan tak bergerak. Cak Bagus, kemarilah, mendekatlah kemari. Samar ku dengar suara serak berbisik di telingaku. Bulu kuduku semakin merinding mendengarkannya. Segera mulutku kemat-kamit membaca doa semampuku untuk menekan rasa takut yang kurasakan. Tidak usah takut, nak. Kemarilah, mendekatlah kemari. Akan ku beritahu kemuliaan. Sekujur tubuhku semakin bergetar. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku. Apalagi saat kurasakan hawa dingin yang pelan-pelan merambat dari telapak kakiku, lalu semakin naik ke sekujur tubuhku. Lalu entah dari mana datangnya, seperti ada kekuatan yang memaksaku untuk berdiri dan melangkah mendekat ke ranjang besar di mana ada si mayat hidup yang masih terbaring diam itu. Tidak, ini tidak mungkin. Hati kecilku memberontak. Kesadaranku masih pulih sepenuhnya. Bahkan aku masih ingat wanti-wanti dari Mira agar jangan sekali-kali menyauti setiap suara yang kudengar di ruangan ini. Tapi kekuatan tak kasat mata itu seolah telah menguasai ragaku dan memaksaku untuk mendekat dan semakin mendekat ke arah ruangan besar itu. Bagus, mendekatlah, Cak Bagus. Kemarilah. Kini kulihat si mayat hidup itu melambaikan tangannya ke arahku. Dan sialnya, tanganku seolah dipaksa untuk terangkat dan menyambut tangan kurus kering yang berkulit keriput itu. Wedus,
Apa-apaan ini? Umpatku sambil sekuat tenaga mencoba melawan kekuatan yang tak terlihat yang memaksa tangan dan kakiku untuk bergerak semakin mendekat ke arah sosok si mayat hidup itu. Dan akhirnya, suara serak itu kembali terdengar membisik di telingaku. Dan kakiku juga semakin dipaksa untuk melangkah ke depan, sampai jarak ujung jari tanganku yang terangkat ke depan tinggal beberapa senti saja dengan tangan kurus keriput itu. Wedus, anjing, jaran. Aku mengumpat sejadi-jadinya sambil mencoba mempertahankan tanganku agar tak sampai bersentuhan dengan tangan kurus kering keriput itu. Tapi, tiba-tiba kurasakan sebuah tepukan di bahuku yang disusul dengan suara bisikan pelan. Belum saatnya kawan, tunggu beberapa malam lagi, sampai datang malam Jumat yang bertepatan dengan malam bulan purnama. Sisa kesadaranku masih bisa mengenali kalau itu adalah suara Parmin. Tapi, kondisi tubuhku benar-benar sudah tak bisa diajak kompromi. Jangankan untuk sekedar menoleh, untuk menggerakkan lidah dan mengucapkan kata saja, aku sudah tidak mampu. Dua kekuatan seolah sedang merebutkan ragaku. Kekuatan tak kasat mata yang memaksaku untuk terus mendekat ke arah sosok itu, sosok si mayat hidup, dan kekuatan tangan si pundakku yang juga semakin kuat menekan. Keringat dingin semakin membanjir, membasahi sekujur tubuhku. Urat-urat di tubuhku memegang hebat, dan hampir semua persendian tulang-tulangku terasa sangat ngilu, seorang sedang dipatot ke segala arah. Lepas! Kembali suara Parmin terdengar, disertai dengan tepukan keras di bahuku. Seketika itu juga, kekuatan nyata kasat mata yang tadi menguasai tubuhku tiba-tiba tak kurasakan lagi. Dan karena kekuatan itu hilang tiba-tiba, maka tak lagi tubuhku bagai disentakkan ke belakang. Tanpa ampun, tubuhku terlempar ke belakang, mengempas pintu kamar dengan kerasnya, hingga pintu yang masih setengah terbuka itu terbanting menutup. Wedus, itu kata pertama yang keluar dari mulutku sebelum aku berusaha bangkit. Rasa pening di kepalaku tak kuhiraukan lagi, juga rasa nyeri di bagian punggung yang barusan beradu dengan pintu kayu jati yang lumayan keras. Hanya satu yang kuinginkan saat itu, mendamprat di sial Parmin. Min, sentakku. Begitu aku telah berhasil berdiri, tak ada jawaban. Hawa kesunyian yang menyauti panggilanku. Parmin! Aku semakin meradang. Mataku nanar menyapu setiap sudut ruangan itu. Tidak ada sosok Parmin. Hanya ada sosok si mayat hidup yang masih terbaring diam di atas ranjang. Brengsek! Sekuat tenagaku, aku membuka pintu dan kasar. Lalu dengan langkah lebar aku menuju ke arah kamar Parmin. Bagus, pintu kamar Parmin masih terbuka, menandakan bahwa si empunya kamar belum tidur. Samar-samar juga ku dengar percakapan antara Parmin dan Mira. Mira, jadi gadis itu masih berada dalam kamar Parmin. Apa yang mereka bicarakan sampai selarut ini? Dan jika Parmin masih ngobrol dengan Mira di kamar ini, lalu, suara yang kudengar di kamar si mayat hidup tadi. Rasa kesalku seketika berubah menjadi rasa penasaran. Pelan-pelan dengan langkah bersingkat, aku mendekat ke bibir pintu kamar Parmin dan berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun sepertinya, aku harus menelan kekecewaan, karena setelah sekian menit aku menguping, tak ada percakapan penting yang menyangkut diriku ataupun pekerjaanku di rumah ini. Mereka hanya membicarakan masalah pekerjaan. Bisa seakrab itukah Parmin dengan majikannya? Rasa curiga mulai menelusup ke dalam benakku. Sadar bahwa tak ada gunanya lagi aku menguping, maka aku pun segera masuk ke kamar Parmin tanpa mengetuk pintu ataupun mengucap salam, dan membuat kedua orang itu terkejut. Loh, Ci, kirain sudah tidur, sapa Parmin sambil menggeser posisi duduknya. Besok aku mau pulang saja, Min.
ujarku pelan sambil duduk di sebelah laki-laki itu. Sementara Mira yang duduk agak jauh dari kami hanya menatapku dengan pandangan heran. Kenapa? Tak kalah heran Parmin juga menatapku. Sepertinya aku gak sanggup menerima pekerjaan ini, ujarku lagi. Sejenak Parmin terdiam sambil tetap memandangku dengan tatapan penuh selidik. Apa yang terjadi? Ceritakan dulu. Jangan langsung mengambil keputusan seperti itu. Ingat risiko yang harus kau terima jika kau sampai membatalkan kesanggupanmu. Kembali rasa kecil membuja di hatiku. Andai tak ada Mira, pasti sudah kucaci maki si Parmin ini. Enteng saja dia ngomong begitu, seolah tak merasa bersalah telah menyeretku ke dalam masalah ini. Biar ku buatkan kopi, Mira menyela. Sepertinya gadis itu justru lebih memahami beban yang kurasakan. Terbukti sebagai seorang majikan, ia tanpa sungkan menawarkan diri untuk menyuruhkan kopi untuk kami. Tanpa memperdulikan Mira yang telah beranjak ke sudut kamar, di mana sebuah dispenser panas berada. Aku lalu menceritakan semua kejadian ganjil yang baru saja kualami. Jadi begitu ya? Parmin mengangguk. Parmin mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah telah memahami apa yang aku ceritakan. Aku tak menyangka akan secepat itu dia bereaksi. Tapi tenang saja, Ji. Ini hanya permulaan. Dan kamu sudah berhasil melewatinya. Jadi tak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Aku yakin apapun yang mengganggumu itu pasti tak akan berani lagi untuk macam-macam pilihanmu. Tenang gundulmu itu. Sungguh ku kesal. Kamu gak merasakan apa yang kurasakan, makanya bisa ngomong begitu. Coba kamu. Iya, aku paham. Parmin terkekeh, membuatku semakin kesal. Gini aja, untuk malam ini, biar aku temani kamu berjaga di kamar tuan besar. Tapi urungkan niat kamu untuk pulang besok. Bagaimana? Kembali aku terdiam, mencoba menimbang-nimbang tawaran Parmin barusan. Sepertinya tak ada salahnya kalau dicoba. Daripada aku harus mengambil resiko besar dengan membatalkan kesanggupanku berada kepada keluarga aneh ini. Baiklah, ujarku akhirnya. Tapi dengan syarat, nanti kamu jelaskan soal kejadian yang kulami tadi. Deal, ujar Parmin sambil berdiri. Kita ke kamar tuan besar sekarang. Aku memang akan menjelaskan soal suara yang kamu dengar tadi. Sepertinya itu sebuah petunjuk. Boleh aku ikut, Mas? Tanya Mira yang telah selesai menyeduh kopi. Tidak, Non Mira masih ingat kan kejadian kemarin saat Non Mira masuk ke kamar tuan besar? Jawab Parmin tegas. Tapi Mira tak melanjutkan kata-katanya. Sepertinya ada yang ditakutkan oleh gadis itu. Percayakan saja semua pada Tarji, Non. Pokoknya selama Tarji belum berhasil, tak ada seorang pun keturunan tuan besar yang boleh mendekati tuan besar. Bisa batal akibatnya, Non, ujar Parmin lagi. Baiklah, aku mengerti, Mas. Mira menoleh ke arahku. Aku berharap banyak padamu, Mas. Dan maaf kalau aku sudah banyak merepotkan kamu. Aku hanya tersenyum kejut menanggapi ucapan itu. Ya sudah, lebih baik Non Mira sekarang kembali ke kamar. Ci, itu kopinya kita bawa saja ke kamar tuan besar. Sama aku tak bawa ini. Parmin mengambil sebuah papan catur dari dalam lemari. Ngapain pakai bawa papan catur segala? Tanyaku heran. Nanti juga kamu akan tahu apa gunanya. Ya sudah, ayo kita ke sana. Kasihan tuan besar kalau terlalu lama ditinggal sendirian. Jadilah malam itu, aku ditemani oleh Parmin berjaga di kamar si mayat hidup. Dan apa yang kudengar dari laki-laki itu saat kami tengah asik bermain catur di depan kamar si mayat hidup benar-benar membuatku tercengang.
Nyalakan lampunya, Ji, kata Parmin begitu kami sampai di depan kamar si tuan besar. Lampu? Tanyaku heran. Karena jelas-jelas lampu di kamar itu sudah menyala. Iya, nyalakan lampu yang besar, biar terang, ujar Parmin lagi. Loh, ada lampu besarnya toh? Tanyaku lagi. Lah, emang kamu tadi di sini ngapain aja? Ya jelas ada toh. Ini sengaja yang dinyalakan cuma yang kecil, karena kemarin-kemarin itu tuan besar gak ada yang jagain. Jadi percuma juga kalau lampu besarnya dinyalain. Wong dia gak bisa lihat juga. Walah, kenapa gak bilang dari tadi sih? Ujarku sambil masuk dan meletakkan 2 cangkir kopi yang ku bawa ke atas meja. Sementara Parmin masih berdiri mematung di luar kamar. Saklarnya mana, Min? Tanyaku lagi. Walah Cici, ndesok tenan kamu iki. Masa tempat saklar saja ndak tahu di mana? Di mana-mana yang namanya saklar, itu ya di samping pintu. Parmin menjawab setengah mengerutuk. Ndak paham aku, Min. Biasa pakai lampu teplos di rumah. Aku menertawakan kebodohanku sendiri sambil mencari letak saklar dan menekannya. Kamar yang semula temaram itu menjadi terang benderang. Nanti kalau tugasmu di sini sudah selesai, segera pasang listrik di rumah, biar gak pakai lampu templok lagi, ujar Parmin lagi, yang masih tetap menunggu di luar kamar. Sudah, itu meja sama kursinya dibawa keluar sini, sama kopinya sekalian. Loh, kok dibawa keluar, Min? Kita mau main catur di situ toh. Lah terus, aku kau suruh masuk ke kamar ini gitu. Mending aku balik ke kamarku saja deh. Ya jangan toh, Min. Iya, ini aku bawa keluar mejanya. Aku buru-buru menyeret meja kecil keluar kamar, setelah sebelumnya menyempatkan diri untuk melirik si tuan besar, yang masih tetap tergolek diam di atas dipan. Jangan terlalu dilatin kalau takut, kata Parmin, seolah-olah bisa membaca jalan pikiranku. Iya, jawabku. Coba dari tadi, Min, kamu nemenin aku. Kan aku gak bakalan ngalamin kejadian aneh tadi. Maunya segitu, Ji. Tapi Normira itu loh, masih pengen ngobrol sama aku. Jadi ya terpaksa kamu tak biarin kesini sendirian tadi. Memangnya kamu ngalamin kejadian aneh apa toh? Tanya Parmin sambil mulai menyusun bidak-bidak catur di atas meja. Lah, tadi kan aku sudah ceritain. Masa kamu lupa sih? Aku ikut duduk di depan Parmin. Min, si Mira itu kok sepertinya akrab banget toh sama kamu. Sampai malam-malam ngobrol di kamar kamu segala. Biasalah itu. Dari dulu juga, Non Mira itu memang begitu. Beda sama kakak-kakaknya. Aku sama Ide itu udah seperti teman saja. Malah kadang kami main catur berdua di kamarku. Itu sampai pagi. Edan, beruntung banget kamu, Min. Tapi kamu gak pernah macam-macam kan sama dia? Macam-macam gimana maksud kamu? Ah, pura-pura kamu ini. Laki-laki sama perempuan malam-malam berduaan di kamar kayak gitu. Oh, otakmu itu mesum saja isinya. Ya enggak lah. Edan paku mau macam-macam sama juragan sendiri. Sudah, ayo jalan. Udah lama aku gak ngetes skill caturmu. Ah, iya, siapa tahu aja, Min. Kekeku sambil memajukan 2 pion sekaligus. Oh iya, Min. Tadi katanya ada yang mau kamu omongin. Soal apa itu? Sambungku setelah mengecap kopi dalam cangkirku. Oh iya, hampir lupa aku, Ci. Parmin juga mengajukan pion caturnya. Jadi gini, Ci, soal kejadian aneh yang katanya kamu alami tadi, aku yakin itu sebuah petunjuk. Petunjuk apa, Min? Yaitu yang malam Jumat yang bertepatan dengan malam bulan purnama itu loh. Maksudnya malam Jumat yang bertepatan dengan malam purnama. Seingatku tinggal 3 hari lagi. Mungkin di malam itulah puncak dari tugas kamu yang kamu emban ini, Ji. Kamu
harus menyelesaikan tugasmu di malam itu. Dan itu berarti hal yang bagus, karena kamu gak perlu lama-lama di sini. Aku masih belum paham loh, Min. Maksud kamu itu apa? Ah, susah memang kalau ngomong sama Naruto. Naruto? Siapa itu Naruto, Min? Ya kamu itu. Ngomong sama kamu itu sama kayak ngomong sama Naruto. Harus dijelaskan sampai sejelas-jelasnya dulu, baru bisa paham. Aku gak ngerti, Min. Iya ding, aku lupa. Kamu kan gak punya TV ya di rumah, jadi ndak kenal sama Naruto. Asem ki malah ngeledek. Ndak kok. Jadi intinya itu begini loh, Ji. Tugas utama di sini itu adalah melepaskan demit yang bersemayam dalam tubuh Tuan Besar, agar Tuan Besar bisa segera terbebas dari kutukan yang telah diturunkan oleh leluhurnya itu. Itu aku sudah tahu, Min. Tapi gimana caranya? Aku ndak mau loh kalau demitnya sampai pindah ngikut sama aku. Amit-amit Jabang Bayi deh. Jangan sampai aku nanti mengalami nasib yang sama kayak Tuan Besarmu itu. Justru itu, makanya aku ajak kamu kemari, Ji. Kenapa harus aku, Min? Kan aku udah bilang, kamu itu bocah julung caplok yang belum diruat. Apa hubungannya, Min? Gini loh, Le, Bagus. Sebagai seorang bocah julung caplok yang belum diruat, jiwamu itu masih menjadi milik. Kau tahulah siapa dia. Nah, saat nanti demit yang ada dalam tubuh Tuan Besar itu memaksa mau mengambil air ragamu, dia yang memiliki jiwamu itu pasti tak akan tinggal diam. Jadi intinya, malam Jumat nanti, aku ingin mengadu demit dalam tubuh Tuan Besar itu dengan dia yang menjadi pemilik jiwamu itu. Paham ndak? Waduh, jadi secara tidak langsung kamu mau mempertaruhkan jiwaku gitu, Min? Tenang, Ji. Aku yakin seyakin-yakinnya dia sepemilik jiwamu itu pasti akan menang, dan demit tanah seberang itu akan musnah. Demit tanah seberang? Intinya gini, Ji. Dia yang menjadi pemilik jiwamu itu merupakan raja dari segala raja demit di tanah Jawa ini. Sedang demit yang bersemayam dalam tubuh Tuan Besar itu asalnya dari tanah seberang. Bisa dibilang ia cuma tamu di tanah Jawa ini. Sebagai tamu, kan sudah seharusnya menghormati si tuan rumah. Kalau ndak bisa menghormati dan menghargai si tuan rumah, apalagi sampai bikin ulah, hendak mengambil paksa apa yang menjadi hak si tuan rumah, ya siap saja untuk dimusnahkan. Begitu intinya, Ci. Sejenak aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Parmin yang terkesan bertele-tele itu. Dan setelah aku pikir-pikir, ide dari Parmin ini adalah ide yang paling gila yang pernah aku dengar. Urusan sama demit kok dibuat main-main begini, sampai mempertaruhkan nyawa orang lain lagi. Kamu masih waras kan, Min? Tanyaku akhirnya. Jangan sembarangan menuduhku, Ci. Kau pikir aku main-main apa? Ide ini sudah kupikirkan matang-matang. Bahkan aku sudah mempertimbangkan sejak lama. Pokoknya percaya deh sama aku. Kita pasti berhasil. Demi Non Mira, Ji. Apa kamu udah kasihan kalau nanti Non Mira sampai mengalami nasib kayak papanya itu? Kamu ini, Mira kamu khawatirkan, tapi justru aku yang mau jadikan korban. Teman macam apa kamu ini? Sudah, ndak usah protes lagi. Pokoknya, kamu ikut saja apa yang aku katakan tadi. Setelahnya, akan menjadi orang paling kaya di Gedung Jati. Kamu sudah minta bayaran tinggi toh sama Non Mira? Enggak tuh, aku cuma minta bayaran sesuai UMR saja. Walah, piye tuh kowe iki? Dikasih jalan buat dapat duit besar, kok malah? Alah, sudah, ndak penting soal duit. Yang paling penting, nanti malam Jumat aku harus ngapain? Ya wes lah, gampang kalau soal itu. Nanti malam Jumat, tepat tengah malam, kamu langgar saja tuh semua pantangan yang sudah dibilang sama Non Mira. Dan selanjutnya, boom, semua masalah ini akan selesai. Kamu bisa pulang dengan hati tenang.
Aku tetap kerja di sini juga ndak apa-apa. Entar biar aku yang bilang sama Non Mira. Lagi-lagi aku terdiam. Semua kata-kata Parmin itu seolah enteng banget dia mengucapkannya. Andai aku tak mengenal Parmin dari luar, tentu aku akan langsung minggat dari dalam rumah terkutuk ini. Tapi aku tahu siapa Parmin. Di balik sifatnya aslengan itu, ia termasuk orang yang paling aku percaya. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Hatiku sudah mantap dan yakin. Malam Jumat nanti, aku siap menanggung segala risiko dari pekerjaanku ini. Kata orang, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ternyata itu benar adanya. Dan aku mengalaminya sendiri sekarang. Menunggu datangnya malam Jumat yang tinggal 3 hari lagi, terasa seperti menunggu turunnya hujan di musim kemarau. Waktu terasa begitu lambat berjalan. Meski sebisa mungkin aku telah berusaha untuk menyibukkan diri. Tugas yang diberikan oleh Mira sebisa mungkin aku laksanakan dengan sebaik mungkin. Tak ada yang terlewat. Aku berharap dengan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi aku salah. Hal-hal yang tak kuharapkan, kejadian-kejadian janggal yang tak masuk akal, semakin sering aku alami. Dari suasana hati yang selalu tak nyaman, bisikan-bisikan aneh yang sering terdengar, sampai teror mimpi buruk yang selalu datang mengganggu tidurku. Beruntung, Parmin selalu setia menemaniku berjaga setiap malam. Dan dari dialah aku banyak belajar. Jangan sampai pikiran kosong, katanya. Lalu juga baikkan saja jika ada hal-hal yang merasa mengganggu atau kejadian-kejadian janggal yang tak masuk akal. Begitu selalu Parmin berpesan kepadaku. Aku pun hanya bisa pasrah dan mengikuti semua saran-saran darinya. Sudah kepalang basah, dan hanya dia satu-satunya yang bisa kupercayai dalam rumah terkutuk ini. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tak seperti biasanya, Kamis pagi, Parmin menyempatkan diri untuk menemuiku dan mengajakku ke kamarnya. Ternyata sudah ada Mira di sana. Khusus untuk hari ini, kamu libur, Ji, ujarnya. Libur bagaimana maksudmu? Tanyaku tak mengerti. Ya libur, nggak kerja. Jadi hari ini, semua tugas-tugas yang diberikan kepadamu oleh Non Mira tak perlu kau lakukan. Kau cukup duduk manis di kamarku ini. Boleh nonton TV, atau dengerin musik atau apa saja. Kalau lapar, itu buffet juga sudah ada makanan dan kopi. Rokok juga ada 2 bungkus tuh di laci meja. Pokoknya, kamu di sini aja. Jangan kemana-mana sebelum aku pulang, kata Parmin lagi. Sejenak aku merasa kurang yakin dan menoleh ke arah Mira. Gadis itu kemudian mengangguk. Meski dari sorot matanya aku menangkap sedikit ada keraguan. Jam berapa kamu pulang? Tanyaku lagi pada Parmin. Gak tentu sih, tapi sebelum tengah malam aku pasti sudah pulang kok. Ingat, pokoknya sebelum aku pulang, jangan pernah keluar dari kamar ini, apapun yang terjadi. Meski belum paham sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Parmin, toh akhirnya aku mengiyakan saja semua ucapannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Parmin pun pergi meninggalkan sendirian di kamar ini. Demikian juga dengan Mira. Praktis, aku sendirian di kamar yang lumayan mewah ini. Iya, kamar ini cukup mewah untuk ukuran Parmin yang hanya seorang sopir. Sudah mirip sebuah kamar hotel, meski aku belum pernah tahu seperti apa yang namanya kamar hotel itu. Dilengkapi dengan AC dan ranjang besar, yang jika diduduki atau dipakai tidur bisa mantul-mantul. Spring bed kalau nggak salah namanya. Lalu ada TV gepeng yang layarnya selebar layar tancap menempel di dinding. Sebuah lemari gantung yang kata Parmin namanya kitchen set, berisi beraneka makanan dan cemilan. Lalu dispenser yang bisa mengeluarkan air panas, tawar dan dingin. Ada juga kulkas. Lalu seperangkat sofa lengkap dengan meja kerjanya. Bahkan ada kamar mandi juga dalam kamar itu. Edan,
Rumahku di kampung, yang hanya berdinding gedek, jelas tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kamar Parmin ini. Pantas saja, anak ini betah kerja di sini. Puas mengagumi kamar Parmin, aku lalu duduk di sofa dan menyalakan TV. Luar biasa, suara dan gambar TV ini sangat bening. Beda dengan TV tetanggaku di kampung, yang gambarnya kadang banyak semut dan suaranya sember. Iseng, aku nonton TV, aku menyeduh kopi. Sambil menyeduh kopi dan mencari cemilan di dalam lemari gantung. Kapan lagi bisa menikmati fasilitas yang serba mewah begini? Tanpa sadar, aku berangan menjadi orang kaya, duduk di sofa dengan kaki terangkat ke atas meja, menikmati siaran TV sambil ngopi dan ngemil dalam ruangan yang dingin dari hembusan udara AC. Ah, iya, sepertinya udara di kamar itu terlalu dingin, membuat rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang. Tanpa ragu, aku pun merebahkan tubuhku di atas sofa panjang itu, dan tanpa sadar aku pun terlelap di buai mimpi. Ji, bangun Ji. Aku menggeragap saat merasakan sebuah tepukan di bahuku. Segera aku buka mataku dan menggeliat bangun. Ternyata Parmin sudah kembali bersama Mira. Sekilas aku lirik jam menempel di dinding. Jam menunjukkan 10 malam. Selama itukah aku tertidur? Sorry Min, aku ketiduran, ujarku malu-malu. Iya, ndak apa-apa, malah bagus kok. Jadi kamu udah keluyuran kemana-mana. Sekarang kamu siap-siap. Sudah hampir tengah malam ini, kata Parmin. Siap-siap? Tanyaku heran. Alah, apa kamu lupa toh? Malam Jumat. Aduh, tanpa sadar aku menepuk jidatku. Kemewahan kamar Parmin membuatku lupa kalau aku sedang menghadapi sebuah masalah gawat. Kenapa? Parmin menatapku heran. Anu Min, sepertinya aku belum siap malah ketiduran sampai malam gini. Gimana dong? Udah, ndak usah dipikirin. Yang penting, ikuti saja semua kata-kataku nanti. Ya sudah, ayo, kita ke kamar Tuan Besar. Non Mira, lebih baik Non tunggu di sini saja, atau kembali ke kamar Non. Duh, si Parmin ini main berita saja kepada majikannya. Enggak Mas, aku mau ikut saja. Mira berkata pelan namun tegas. Tapi Non, Mas, aku tak mau lari dari tanggung jawab. Meski Mas Parmin begitu yakin bahwa rencana ini akan berhasil, tapi aku harus ikut memastikan. Dan Mas Tarji, kalau sekiranya nanti keadaan tak memungkinkan dan membahayakan keselamatan sampean, tolong jangan diteruskan. Aku yang seharusnya menanggung semua masalah ini, bukan sampean, ujar gadis itu tegas. Sejenak aku dan Parmin saling pandang. Kata-kata Mira barusan sepertinya sudah tak bisa dibantah lagi. Aku pun mengangguk samar ke arah Parmin. Tanda bahwa aku ini telah benar-benar siap. Baiklah kalau begitu, kata Parmin akhirnya. Bertiga, kami pun akhirnya keluar menuju kamar Tuan Besar. Sambil berjalan, Parmin terus memberi arahan kepadaku. Ji, ingat, kau harus fokus. Kosongkan pikiran kamu. Apapun yang terjadi, semisal ada suara bisikan atau kamu merasa ada yang mendatangimu dan mengatakan sesuatu, ikuti saja, kata Parmin setengah berbisik. Iya, aku paham. Tapi kamu harus janji Min, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu kepadaku, tolong jaga Simbo dan adikku di kampung ya. Aku titipkan mereka kepadamu. Aku ikut berbisik. Alah, jangan ngomong yang macam-macam. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Percaya saja padaku. Akhirnya, kami pun sampai di kamar Tuan Besar. Segera aku keluarkan 2 kursi dan kususun di pintu luar. Parmin dan Mira akan masuk mengawasiku dari sini. Sejenak aku menarik napas panjang, lalu kembali berbisik kepada Parmin. Sebelum aku masuk ke kamar terkutuk itu, ingat Min,
Simbo dan adikku, bisikku. Lalu dengan langkah mantap aku masuk kamar itu. Hawa aneh segera menyambutku, gerah dan pengap. Sengaja lampu besar aku matikan, hingga suasana kamar menjadi remang-remang. Aku lalu duduk di kursi dekat ranjang si mayat hidup. Hanya duduk, diam, dan menunggu. Begitu yang dikatakan Parmin tadi. Suasana semakin hening, bersamaan dengan malam yang kian merambat menuju ke puncaknya. Hanya suara hela nafas yang terdengar. Nafasku, nafas si mayat hidup. Bahkan suara lelehan nafas Parmin dan Mira di luar kamar pun bisa kudengar dengan jelas. Juga suara detak jarum jam yang menempel di dinding. Keheningan yang menyelimuti malam, seolah membawaku ke alam bawah sadar. Dan antara sadar dan tidak, sekelebat bayangan tiba-tiba telah hadir di hadapanku. Le, kamu ngapain di sini? Di sini bukan tempat kamu. Ayo pulang. Sebuah suara yang tidak asing lagi bagiku, membuatku tergeragap. Bapak, gumamku begitu mengenali sosok di depanku itu. Entah bagaimana ceritanya. Saat itu aku benar-benar tidak ingat kalau sebenarnya bapakku sudah lama meninggal. Malah bengong loh. Ayo kita pulang. Simbo dan adik kamu sudah nungguin di rumah. Lah kok kamu malah enak-enakan di sini? Kata sosok itu lagi, sambil menurunkan tangannya ke arahku. Antara sadar dan tidak, tanpa ragu-ragu, aku segera menyambut uluran tangan itu. Sosok itu menggandengku, atau lebih tepatnya menuntunku, melewati Parmi dan Mira yang masih duduk diam di luar kamar. Heran, mereka seolah tak mempedulikanku, membiarkanku lewat begitu saja, tanpa menegur, bahkan sama sekali tak melirik. Mereka seolah tak melihatku. Ingin rasanya aku berteriak memanggil mereka. Namun, sosok yang menuntunku itu seolah bisa membaca jalan pikiranku. Sudah, ndak usah pedulikan mereka. Pikirkan dirimu sendiri kalau mau selamat, ujar sosok itu tegas. Bagai terhipnotis, aku pun mengikuti langkah sosok bapakku itu, hingga kami berhasil keluar dari rumah gedung itu dan sampai di sebuah padang rumput yang terbentang sangat luas. Ayo cepat, sebelum kita... Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara geraman yang sangat dahsyat, yang membuat tanah kami bergetar hebat, disusul dengan tiupan angin yang juga tak kalah dahsyatnya. Gawat, kita ketahuan. Ayo cepat lari. Sosok bapakku itu kembali menarik tanganku. Namun bumi yang semakin hebat berguncang, membuat langkah kami sedikit goyah. Beberapa kali aku nyaris terjungkal akibat guncangan yang semakin lama semakin dahsyat. Angin yang bertiup kencang seketika berubah menjadi badai. Dari kejauhan terdengar dentuman-dentuman yang berirama, di mana setiap dentuman mengakibatkan bumi berguncang dan angin badai menerpa kami. Terdengar suara dentuman dan badai. Begitu yang ku dengar dan kurasakan saat itu, suara dentuman yang mirip sebuah benda-benda raksasa yang menghentak bumi, menimbulkan getaran hebat dan sapuan angin badai. Panik, sosok bapakku itu terus menarik tanganku dan berlari, membuatku harus pontang-panting mempertahankan keseimbangan tubuhku. Sempat aku melirik ke belakang, dan apa yang kulihat di kejauhan sana sukses membuat tubuhku merinding seketika. Betapa tidak, jauh di belakang sana, sosok tinggi besar sedang mengejar kami. Entah makhluk apa gerangan sosok itu. Mungkin itu yang disebut raksasa. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan pakaian yang kemerlapan dan memecarkan sinar kuning kemasan, lengkap dengan mahkota di atas kepalanya. Kedua lengannya yang sebesar dua minyak tanah terayun-ayun saat ia melangkah, dan kedua kakinya yang masing besar dan kokoh menimbulkan goncangan dahsyat saat melangkah menginjak bumi. Sesaat, aku terpana melihat sosok itu. Bayangkan, dari jarak yang mungkin sekitar ratusan meter saja,
Sosok itu sudah terlihat sebesar itu. Bagaimana kalau sosok itu dekat di hadapanku? Dan belum habis rasa terpanaku, sosok itu tiba-tiba melompat ke atas, lalu melesat ke arah kami. Gawat, bisa beneran jadi perkedel kalau sosok itu sampai menerjangku. Panik, aku berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun belum sempat aku beranjak dari tempat berdiri, sosok itu telah mendarat tepat di depan kami. Boom, kembali bumi berguncang dahsyat. Aku terlempar hingga beberapa depak dan jatuh bergulingan. Begitu juga dengan sosok yang mirip dengan bapak yang tadi mengajakku lari. Iblis jahat, siapa yang telah berani mengganggu jatah makananku? Hah? Suara serak-serak ngebas dari sosok itu mampu menggetarkan segala sesuatu yang berada di sekitarku. Bahkan, aku yang sempat menutup kedua telingaku dengan telapak tanganku pun masih bisa merasakan rasa ngilu di gendang telingaku. Pelan-pelan aku mencuri pandang pada sosok itu. Terlihat jelas kini, sosok itu lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan wajahnya, jangan ditanya seperti apa seramnya. Dua buah bola mata berwarna merah, selebar bak mandi, hidung besar sebesar bongkot pohon kelapa, dengan lubang hidung masing-masing selebar pantat baskom, dan mulut itu selebar gua dengan dua pasang taring yang masing-masing sebesar paha, dan berkilat-kilat tajam, menghembuskan nafas berbau sangat busuk saat ia berbicara tadi. Ternyata aku ketahuan ya. Sosok mirip bapak yang tadi terlempar ke arah yang berlawanan denganku itu pelan-pelan bangkit dan terkekeh. Terhuyung, ia melangkah ke arahku. Baru kusadari, ternyata kini sosok itu juga telah berubah. Semakin lama semakin membesar dan meninggi, dan sekujur tubuhnya juga berubah menjadi menghitam sehitam orang. Semakin mendekat, maka semakin jelas bentuk dan rupa dari sosok itu. Mirip dengan si mayat hidup, kurus kering hingga tinggal tulang belulang berbalut kulit, namun memiliki tinggi yang sama dengan si raksasa. Sekujur tubuhnya yang menghitam membuatku tak begitu jelas melihat wajahnya. Sadar bahwa aku akan terjebak dalam pertarungan yang amat dahsyat antara dua sosok yang berukuran tak lazim, membuatku pelan-pelan berisut mundur. Berdebah dari tanah seberang rupanya. Mau nyari mampus? Hah? Berani mengacur di tanah Jawa Dwipa ini? Jangan ikut campur Batara. Bocah ini sudah menjadi milikku. Si raksasa hitam ceking tertawa mengikik. Suaranya yang cempreng terasa menusuk gendang telingaku. Dia jatah santapanku, dan kau tak punya hak apa-apa di tanah Jawa Dwipa ini. Di tanah Jawa Dwipa ini, kembali ke asalmu, atau kau juga akan menjadi santapanku. Coba saja kalau kau bisa menelanku Batara, akan kusembah telapak kakimu. Berdebah. Si raksasa gemuk mengayunkan tangannya sebesar drum minyak itu, mengajar tepat ke arah si raksasa kurus kerempeng. Kembali bumi bergetar hebat saat tangan si raksasa gemuk itu menimpa si raksasa kurus ceking. Bumi bagai terbelah. Tubuh si raksasa ceking melesak terbenam ke dalam tanah, ditimpa oleh bogem si raksasa gemuk. Aku bergidik ngeri, tak bisa membayangkan seperti apa kondisi si raksasa ceking. Mungkin sudah menjadi perkedel dalam tanah sana. Namun dugaanku ternyata meleset, karena begitu si raksasa gemuk mengangkat tangannya dari dalam lubang bekas pukulnya itu, nampak si raksasa ceking merangkak keluar sambil tertawa terkekeh-kekeh. Begitu berhasil keluar dan berdiri tuyung-uyung, sosok itu kemudian melangkah tertati-tati ke arahku. Sial, sepertinya sosok itu lebih memilih untuk mengincar daripada melayani si raksasa gemuk. Si raksasa gemuk merasa diacuhkan, tentu saja itu menjadi berang. Kembalinya tangannya diayun, dan kejadian yang sama terulang kembali. Dipukul nyungsep ke dalam tanah, merangkak keluar dan kembali mengincarku.
Demikian terus-menerus dilakukan oleh si raksasa King. Lakukan sepasmu Batara. Mungkin kau bisa menyakitiku, tapi kau takkan pernah membunuhku. Kekeh si raksasa King sambil kembali melangkah teruyung ke arahku. Si raksasa gemuk yang semakin berang lalu melancarkan serangan yang lebih dahsyat lagi. Kali ini tidak hanya memukul, tapi juga menendang, menginjak, membanting, melempar, menggigit, dan mencabik-cabik. Namun lagi-lagi, sehebat apapun serangan si raksasa gemuk, si raksasa ceking masih bisa bangkit dan bangkit lagi. Iblis laknat, memang tidak bisa dianggap enteng. Kau makhluk tanah seberang. Baiklah, kalau kau memang merasa hebat dan tak bisa dimusnahkan, bagaimana kalau kau kuseret ke istanaku dan kurebus di kawah? Si raksasa gemuk menggeram marah. Dari mulut kedua lubang hidungnya, kini menyemburkan api yang segera menghanguskan apa saja yang diterpanya. Aku kembali beringsut menjauh. Meski aku tak yakin bisa menghindar dan selamat dari kepungan pertarungan kedua rasa itu. Si raksasa King sendiri, begitu nama kawah disebut, nampaknya lebih waspada kami. Meski tak balas menyerang, namun terlihat kalau ia mulai menghindari serangan demi serangan yang kian ganas dilancarkan oleh si raksasa gemuk. Sambaran-sambaran api kian kencar menyambar dari mulut si raksasa gemuk, disusul dengan sambaran-sambaran kedua tangannya yang sepertinya berusaha menyengkeram tubuh si raksasa King. Kedua kakinya yang membuat tubuh besarnya berlarian ke sana kemari mengejar si raksasa King, membuat bumi semakin berguncang hebat. Aku yang berusaha untuk menyelamatkan diri sampai terpontang-panting ke sana kemari akibat dari goncangan-goncangan itu. Sesak kian melanda, juga rasa pening di kepala. Darah segar mulai mengucur dari kedua lubang hidung dan mulutku. Efek dari guncangan dan tepan angin badai yang menerpa serta hawa panas dari api yang terus-menerus menyembur dari mulut raksasa. Namun aku mencoba terus bertahan, menantikan akhir dari pertarungan sengit ini, dan berharap bisa selamat dan bisa kembali pulang. Bayangan Simbo dan adikku di kampung, juga almarhum bapak serta Parmin dan Mira datang silih berganti, berkelebat di pelupuk mataku. Seiring dengan kesadaranku yang kian lama kian memudar, mata yang semakin berkunang-kunang membuat pandanganku semakin ngabur. Dan sebelum kesadaranku benar-benar hilang, samar-samar masih sempat kulihat si raksasa gemuk melesat terbang ke angkasa sambil menenteng tubuh si raksasa King dalam cengkramannya. Samar juga masih kedengar raungan dasar dari si raksasa gemuk. Lalu sosok bayangan samar mendekatiku dan berbisik pelan di telingaku. Bali yole, neng kene duduk papanmu. Simbok. Dan gelap seketika. Aku pun tak ingat apa-apa lagi. Hening, sepi dan sunyi. Itu yang kurasakan saat pertama kali membuka mataku. Sebuah wajah cantik berlinang air mata segera menyambutku. Disusul isak tangis yang terdengar pelan, samar-samar. Juga kulihat cahaya kemerahan yang berkilat-kilat, meniupkan hawa panas di sekitarku. Aku mengerang seketika saat berusaha untuk mengerahkan tubuhku. Rasa sakit dan ngilu terasa menusuk di setiap persendianku. Mas Tarji, syukurlah, samar ku dengar suara wanita yang melukku sambil menangis itu. Mira, syukurlah, sepertinya aku selamat. Apa yang terjadi? Aku meringis menahan sakit sambil berusaha untuk bangkit. Mas Tarji tiba-tiba pingsan tadi, dan sepertinya kamu berhasil, Ji. Terdengar suara Parmin dari arah sebelah kiriku. Aku menoleh ke arah suara itu. Nampak Parmin tengah berdiri di samping ranjang tuan besar. Laki-laki itu sibuk merapikan jasad si mayat hidup dan menutupinya dengan kain jarit. Tuan besar udah gak ada, desis Parmin lirih. Ayah, suara Mira tercekat.
Gadis itu bangkit dan melangkah pelan menghampiri ranjang sang ayah. Pelan juga ku dengar kembali isak tangisnya. Ikhlaskan kepergian ayahmu, Non. Mungkin ini jalan yang terbaik buat beliau. Parmin mencoba menampakkan hati sang majikan. Ayah. Sambil terisak, gadis itu membuka kain carik yang tadi digunakan oleh Parmin untuk menutupi jasad sang ayah. Sejenak gadis itu tertegun. Lalu dengan isakan yang semakin jelas terdengar, ia memeluk jasad yang telah kaku itu. Tertatih-tatih aku pun ikut mendekat ke ranjang besar itu. Ku usap punggung si gadis yang masih terus menangis sambil memeluk jasad ayahnya. Maaf ya, ini semua salahku. Secara tidak langsung, akulah yang telah membunuh ayahmu. Gadis itu melepaskan pelukannya pada jasad sang ayah, lalu mengangkat wajahnya, menatapku lekat-lekat dengan kedua matanya yang masih membanjir. Tidak, Mas Tarji, kau tidak salah. Aku justru sangat berterima kasih kepada kamu, karena berkat usahamu, akhirnya ayah bisa terbebas dari kutukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Benar kata Mas Parmin, mungkin ini merupakan jalan yang terbaik untuk ayah. Meski tak kupungkiri, aku merasa sangat kehilangan. Aku hanya terdiam sambil merenungi apa yang sebenarnya telah aku lakukan. Kejadian yang tadi aku alami seolah-olah hanya terjadi dalam mimpi. Mas, kembali ku dengar suara Mira. Bisa tolong kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku tergagap. Iya, tadi tiba-tiba Mas Tardi jatuh pingsan. Bahkan kami sudah mengira kalau Mas Tardi tadi itu sudah... Aku juga tak paham. Tadi tiba-tiba ada orang yang menyerupai almarhum bapakku datang majakku pergi. Lalu aku pun segera menceritakan semua kejadian yang tak masuk akal yang barusan aku alami tadi. Jadi begitu ya? Parmin nampak mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar ceritaku. Beruntung kau masih bisa kembali, Ci. Kalau tidak, mungkin hari ini kami harus menguburkan 2 jenazah. 2 jenazah? Kutatap Parmin dengan pandangan penuh tanya. Iya, karena orang yang kau kira bapakmu itu adalah iblis yang mencoba menculik dan membawa lari jiwamu untuk selanjutnya menempati ragamu dan menjadikannya budak. Jelas Parmin. Aku bergidik ngeri mendengarkan penjelasan sahabatku itu. Sebegitu mengerikan kejadian yang telah aku alami tadi, sampai aku pun nyaris kehilangan nyawaku. Tapi kita patut bersyukur. Biar bagaimanapun akhirnya semua masalah ini sudah bisa teratasi. Dan sekarang lebih baik kita segera mengurus jenazah Tuan Besar, ujar Parmin lagi sambil kembali menutup jenazah si mayit dengan kain jarik. Biar ku bangunkan Mas Han dan Mas Yoga dulu. Mereka berdua harus segera mengetahui hal ini. Mira melangkah menuju ke arah pintu, bermaksud untuk keluar kamar. Namun baru beberapa tindak, langkah gadis itu terhenti. Ia nampak seperti mengendus-endus dan membalikkan badannya, menatap kami berdua dengan pandangan penuh tanya. Kalian tak mencium bau aneh? Ujar gadis itu. Aku dan Parmin saling tatap. Lalu seperti komando kami ikut mengendus-endus. Bau ini seperti... Gawat, aku lupa. Parmin buru-buru berjongkok dan melongok ke kolong ranjang tempat di mana biasanya diletakkan dupa untuk membakar kemenyan. Ya, bau yang kami endus tadi adalah bau asap dupa. Dan semakin lama aroma sesak menyesakkan dada itu tercium semakin tajam. Anjing, lali tenang aku. Seharusnya semenjak sore tadi segala macam sasajen dan dupa ini sudah kusingkirkan. Gerutu Parmin sambil tangannya mencoba meraih dupa di bawah kolong ranjang itu. Belum sempat Parmin meraih dupa itu, tiba-tiba terdengar suara letupan dan ledakan dari bawah ranjang. Tubuh Parmin yang sedang berjongkok terlempar ke belakang dari arah bawah kolong ranjang.
nampak api mulai menyala. Awalnya hanya kecil, lalu semakin lama semakin membesar, dan menyambar kain spray dan horden yang menjuntai di sisi ranjang. Sial, aku segera berlari untuk mencari air dan memadamkan api itu. Namun suara Parmin menahanku. Tidak ada gunanya, Ji. Cepat bawa Non Mira keluar. Demikian teriak Parmin. Tapi Min, jangan membantah. Lihat bentuk api itu seperti apa. Lagi-lagi, Parmin berteriak memotong ucapanku. Aku terperangah. Di tengah kobaran api yang semakin membesar, samar-samar kulihat sosok yang masih sangat jelas kuingat. Ya, sosok raksasa ceking yang tadi bertarung dengan si raksasa gemuk, namun kali ini dalam wujud api yang berkobar-kobar dan semakin membesar. Sial, aku kira iblis itu sudah mampus. Sadar bahwa api itu bukanlah api sembarangan. Aku segera menarik tangan Mira dan menyeretnya keluar. Mas Parmin, jangan nekat. Ayo kita pergi. Tak usah kau hiraukan. Kalian berdua keluar duluan. Aku akan berusaha membangunkan Tuan Huan dan Tuan Yoga. Lagi-lagi, Parmin berteriak motong teriakan Mira. Juga sambil lari keluar kamar menuju ke arah tangga yang menuju ke lantai 2 rumah gedung itu. Jangan konyol, Min. Utamakan keselamatan kamu sendiri. Aku ikut berteriak, memperingatkan sahabatku itu. Percaya saja padaku, Ci. Aku serahkan keselamatan Non Mira padamu. Dan tunggu saja aku di luar. Masih sempat ku dengar suara Parmin sebelum bayangan laki-laki itu lenyap dari pandanganku. Suara gemeretak api yang membakar segala apa yang dilandanya membuatku tersadar. Tak ada waktu lagi untuk berdebat. Segera ku seret tangan Mira yang masih meronta-ronta dan menjerit-jerit histeris, menyaksikan jasad sang ayah yang mulai dilalap kobaran api. Seminggu kemudian, aku telah duduk di lincak yang berada di teras rumahku sambil membaca koran usang terbitan minggu lalu. Rumah mewah terbakar di kota es, menewaskan 3 orang pengusaha ternama. Entah sudah berapa kali ku baca headline berita ini. Aku bersyukur namaku sama sekali tak disebut dalam berita itu. Meski sebenarnya aku turut terlibat dalam kasus ini. Masih ku yang jelas peristiwa seminggu yang lalu itu. Api yang berkobar-kobar meluluhlantakkan bangunan rumah megah yang mirip istana itu. Juga Parmin yang berteriak-teriak dari lubang jendela lantai 2. Beruntung, Parmin masih bisa berpikir jernih. Meski tak sempat menyelamatkan Tuan Han dan Tuan Yoga, tapi Parmin masih bisa menyelamatkan diri dengan nekat melompat dari lantai 2 dan jatuh tepat di kolam renang di lawan belakang. Meski mengalami beberapa luka bakar dan memar di tubuhnya, toh Parmin masih bisa menyelamatkan diri. Aku mendongak saat mendengar suara deru mesin dari sebuah sedan merah yang berhenti tepat di depan rumahku. Kedua pengendaranya turun, lalu menghampiriku. Mas Tarji, apa kabar? Sapa salah seorang dari keduanya. Seorang gadis cantik berambut sebahu dengan lesung pipit di pipi sebelah kanan. Kabar baik, Mira, sahutku, menyambut kedatangan kedua tamu istimewaku itu. Syukurlah, Mas. Tanpa sungkan, gadis itu duduk di sebelahku. Sementara Parmin, si kemudi sedan merah itu, langsung masuk dan menemani Simbokku. Mbok, punya kopi enggak? Ah, Parmin, dari dulu sampai sekarang, sikapnya masih belum berubah. Rumahku adalah juga rumahnya. Dan Simbokku juga sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Bagaimana soal tawaranku kemarin, Mas? Kini Mas Tarji sudah benar-benar sehat, dan aku sangat membutuhkan bantuan Mas Tarji. Setelah kedua kakakku meninggal dalam peristiwa kemarin itu, tak ada lagi yang bisa membantuku. Mir, ujanku memotong ucapan gadis itu. Bukannya aku menolak, tapi kamu tahu sendiri kan, aku ini cuma orang desa yang tak tahu apa-apa soal bisnis seperti itu. Oh, begitu ya? Kulihat gadis itu menghela nafas.
Jelas kulihat gurat kekecewaan di wajahnya. Baiklah, kalau memang itu keputusan Mas Tarji, aku menghargainya. Tapi aku harap Mas Tarji juga berkenan untuk menerima dan menghargai sedikit pemberian dariku ini. Mira mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari dalam tasnya, lalu menyerahkannya kepadaku. Apalagi nih Mir? Yang kemarin kau berikan padaku saja, itu sudah lebih dari cukup. Dan ku dengar dari Mas Parmin, Mas Tarji harus segera dirawat setelah peristiwa yang kemarin itu. Jadi sedikit dariku ini mudah-mudahan bisa untuk menambah biaya acara ruatan nanti, ujar ke di situ. Terima saja Ji. Tiba-tiba Parmin muncul sambil menteng segelas kopi. Tak baik menolak rezeki, dan tak baik kalau sampai mengecewakan seorang gadis yang telah berniat baik kepada kamu. Aku terdiam sesaat, lalu dengan sedikit ragu, ku terima juga amplop itu. Terima kasih banyak Mir. Aku yang berterima kasih Mas. Berkat Mas Tarji, akhirnya keluargaku bisa terlepas dari masalah yang selama ini membelenggu kami. Meski aku harus kehilangan ayah dan kedua kakakku, ujar Mira sendu. Sudahlah Mir. Parmin ikut duduk di sebelah Mira. Aku sedikit terkejut. Sejak kapan Parmin berani memanggil Mira tanpa embel-embel non di depannya? Ikhlaskan saja kepergian ayah dan kedua kakakmu. Yang terpenting, sekarang, hidup kamu sudah tadi bayang-bayang kengerian dari kutukan itu. Dan kamu Ji, jangan lupa ya, bulan depan datang. Datang? Kutatap Parmin dengan pandangan heran. Oh iya, aku sampai lupa. Mira kembali membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah undangan berwarna pink, lalu menyerahkannya padaku. Sejenak ku pandang dan ku baca isi surat undangan itu. Jadi kalian mau menikah ya? Ujarku. Ya begitulah Mas. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan aku butuh seorang pendamping Mas, untuk meneruskan bisnis keluargaku yang sempat morot-marit akibat peristiwa kemarin itu. Dan kurasa Mas Parmin lah orang yang tepat untuk itu. Wah, waduh tenan kue Min. Mimpi apa kamu sampai bisa mendapat nasib sebaik ini? Seloroku. Parmin hanya tertawa lebar. Tapi aku setuju. Kalian memang pasangan yang sangat cocok. Selamat ya. Nanti pacarku datang di pernikahan kalian, ujarku lagi. Terima kasih ya Mas. Mira berkata sambil menunduk lesu. Setelah bercengkerama sebentar, keduanya pun lalu pamit. Aku melepaskan kepergian mereka sampai menghilang di tukang jalan. Rasa syukur memuncah dalam hatiku. Seorang sahabat telah menemukan kebahagiaannya, dan secara tidak, semua itu karena aku. Mira, Parmin, semoga kalian bahagia. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.